Asa timnas Indonesia untuk mentas di ajang sepak bola tertinggi sejagat raya tentu saja sangat terbuka. Memang di grup C, Indonesia tergabung dengan tim-tim yang di atas kertas ngeri. Akan tetapi sekali lagi peluang untuk lolos dari grup ini tentunya masih ada. Tidak perlu menang di semua laga, cukup menang di beberapa laga krusial saja, plus bisa seenggaknya mencuri 1 poin di laga away. Tim Garuda masih bisa melangkah setapak demi setapak menuju Piala Dunia. Itulah yang juga kini sedang difokuskan Coach Shin jelang laga perdana melawan Arab Saudi. Di satu sisi Arab Saudi sendiri kayaknya beneran menganggap laga melawan Indonesia adalah laga yang sangat serius. Hal itu semakin diperkuat ketika Sang Menteri Olahraga, Yang Mulia Faisal, turun langsung ke lapangan guna mengecek persiapan pasukan Roberto Mancini. Yap, segala cara akan dilakukan Arab untuk bisa menang atas Indonesia. Sesuatu yang kemudian sedikit mengundang reaksi dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang merasa takjub dengan sikap Mancini. Sebab semua tahu reputasi Mancini seperti apa. Dan di atas kertas pun, timnas Arab levelnya masih di atas Indonesia. Akan tetapi, ibarat perang yang harus dimenangkan, Mancini tampak sangat serius menggembleng pemainnya dengan latihan yang sangat keras. Indonesia dihadapkan pada misi berat ketika main tandang ke markas timnas Arab. Tentu, andai kata timnas bisa mencuri 1 poin saja dari The Green Falcon, sudah pasti moral tim Garuda akan melejit terutama saat menjamu Australia di laga kedua. Nah, menilik dari keberhasilan Thailand yang sukses mengimbangi anak asuhan Roberto Mancini di Piala Asia, harusnya Indonesia juga bisa sih. Apalagi secara materi pemain, Indonesia sebenarnya juga nggak kalah kok. Di posisi back kita punya Jesus yang statusnya kini adalah pemain Serie A. Kemudian ada juga Kelvin Verdong yang menjadi salah satu back kiri terbaik di Eredivisie. Di tengah kita punya Tom Haye yang secara visi bermain aduhai mantap. Dan di depan kita punya Wahaji Ragnar yang juga berpengalaman main di kompetisi teratas Eredivisie dan kini baru akan menatap musim baru di Liga Utama Belgia. Kemudian pemain-pemain lainnya seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Nathan Chuaon, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner juga nggak bisa dianggap remeh. Meskipun begitu, cukup disayangkan Martin Paes belum bisa tampil. Tapi nggak apa-apa, percaya aja sama kiper yang nanti dipilih Coach Shin buat tampil. Sementara itu, Arab Saudi sendiri kayaknya benar-benar menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi timnas Indonesia. Tentu mereka nggak mau kecolongan sedikit pun dan akan berusaha main dengan target yang jelas yaitu menang. Terlebih ini kan di kandang sendiri, jadi ya udah pasti mereka nggak mau dipermalukan oleh tim ranking 133 FIFA. Begitu pula dengan Mancini, reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa bisa runtuh apabila mendapatkan hasil minor melawan Indonesia. Atas dasar itulah Mancini mengibaratkan laga melawan Indonesia ini layaknya perang yang harus dimenangi. Bahkan dalam prosesnya, para pemain timnas Arab tampak seperti menjalani latihan keras ala-ala Real Madrid, yakni menggunakan masker atau yang biasa disebut masker hipoksia. Yap, alat ini sendiri juga dikenal sebagai training mask yang berfungsi untuk mengatur oksigen yang masuk ke dalam tubuh, mensimulasikan kondisi latihan di ketinggian, sehingga meningkatkan kapasitas paru-paru dan daya tahan fisik pemain. Dan terlihat jelas, tampak para pemain Arab begitu tersiksa dengan metode latihan ini. Namun di satu sisi, ini menjadi bukti betapa seriusnya Mancini mempersiapkan tim untuk melawan Indonesia. Karena ia pun tahu, kalau secara fisik, para pemain Indonesia benar-benar udah mirip tim-tim di Eropa. Di mana rata-rata, tinggi pemain Arab aja hanya sekitar 179 cm. Sedangkan Indonesia rata-rata adalah 182 cm. Apalagi melihat komposisi pemain Indonesia yang kini banyak tersebar di Eropa, membuat Mancini bisa mungkin harus menyesuaikan fisik pemainnya agar bisa selevel Eropa. Memang di Liga Arab, udah banyak pemain top Eropa yang datang, tapi bagaimanapun masih terdapat perbedaan jauh jika dibandingkan mereka yang benar-benar berkompetisi di Liga Eropa.
Lebih lanjut, keseriusan Arab semakin diperjelas ketika menteri olahraga mereka secara khusus datang langsung memantau sesi latihan. Dan di sosial media pun, cukup banyak netizen Arab yang mengomentari betapa totalitasnya latihan timnas Arab Saudi. Yang mana netizen Arab menilai jika Arab benar-benar serius dalam latihan. Kemudian dalam momen itu, Yang Mulia Faisal menunjukkan optimisme tinggi terhadap timnas Arab Saudi jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, di mana ia percaya kalau timnas Arab Saudi bakal bisa mengatasi perlawanan Indonesia. Yang Mulia menyatakan keyakinannya pada potensi dan kemampuan teknis mereka untuk memberikan hasil positif untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dirujuk dari pernyataan Al Faisal di laman resmi SEFF. Tentu saja rasa optimis sang menteri sangatlah beralasan. Pertama, timnya main di kandang sendiri. Kemudian timnya dari sisi ranking dan pengalaman masih di atas Indonesia. Dan yang ketiga, ia percaya Magis Roberto Mancini sebagai pelatih kelas dunia akan membawa hasil yang positif. Di sisi lain, Sinteyong sendiri mengaku tidak gentar menghadapi Arab yang dilatih oleh Roberto Mancini. Baginya dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan ia akan sebisa mungkin menyiapkan taktik terbaik yang semoga aja bisa dijalankan dengan maksimal oleh para punggawa Garuda. Pelatih Mancini memang pelatih terbaik. Apalagi di bawah asuhan dia, timnas Arab Saudi berinvestasi banyak. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai selesai pertandingan. Apalagi ini pertandingan tandang. Kami harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, tegas Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Sementara itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu mengaku takjub sekaligus heran dengan apa yang dilakukan oleh Roberto Mancini dalam mempersiapkan timnya melawan Indonesia. Ya, bagi Mancini yang punya reputasi mentereng, Moriyasu sungguh respect dengan caranya untuk tidak menganggap enteng siapapun lawannya. Alih-alih menggunakan cara-cara licik seperti yang digaungkan oleh China misalnya, Moriyasu lebih suka metode keras macam mau perang seperti apa yang dilakukan oleh Mancini buat menggembleng pemainnya. Maka dari itu, Moriyasu pun bertekad agar Jepang gak kalah semangat untuk melakukan yang terbaik untuk meraih setiap kemenangan. Terlebih menurutnya, setiap tim di grup C punya sisi kuat dan kelemahan masing-masing. Tinggal gimana caranya menyusun taktik dan memilih pemain sebijak mungkin. Baginya, kerja keras dan tekad yang kuat adalah kunci. Dan ia percaya kalau timnya pun pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada, karena Moriyasu pun sadar kalau Jepang adalah yang paling diunggulkan. Jadi ia tidak mau besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun termasuk Indonesia yang bahkan secara ranking bak bumi dan langit. Seperti yang diperkirakan, ini grup yang sulit. Babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat. Namun, kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir. Kami mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Saya meminta seluruh fans untuk bersama dengan kami dalam pertempuran ini. Ucap pelatih 55 tahun tersebut dilansir dari Soccer King.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya di laga perdana, siapapun yang dipercaya oleh Coach Shin buat main, berikan segalanya di atas lapangan. Karena bagaimanapun, ini membawa nama merah putih. Emang sih, pasti tantangannya berat banget. Udah ngelawan Arab yang secara pengalaman lebih unggul, dilatih pelatih kelas dunia, kemudian main di kandang sendiri pula, ditambah suhu panas yang pasti menyulitkan para pemain Indonesia. Membuat perjuangan ini, ya beneran seperti perang dalam sepak bola. Siapa yang fokus sampai akhir, ya dia pemenangnya, kasarnya seperti itu. Jadi ayo, buat Timnas Mania, dukung dan doakan selalu perjuangan Garuda dalam menembus batas mimpi yang sempurna, yakni Piala Dunia.